Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semuanya sekalian khususnya kelas 11 seluruh jurusan. Terusnya salam ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari kemudian. Baiklah teman sekalian, ini pertemuan kita yang ke-14 atau pertemuan yang terakhir di semester ini. Dan untuk kelanjutan pertemuan kita nanti masuk di semester genap yang akan datang, itu masih berkenan atau berhubungan dengan masalah topik yang kita bahas, di antaranya nanti persiapan sebelum pernikahan. Secara garis besar, ini dia administrasi atau surat menyurat dalam munakahat atau pernikahan. Baiklah, teman sekalian, sebelum kita memulai pelajaran ini, ada baiknya kita berdoa agar apa yang kita pelajari nanti bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak sekalian, di pertemuan kita yang ke-14 ini mungkin yang terakhir di semester ini. Dan bila nanti kalian sudah masuk ke sekolah, kita belajar sebagaimana biasanya, mudah-mudahan kita selesai menjalani COVID-19 ini, harapan kita nanti lebih baik dari ke depan. Yang kedua, kita agar itu nanti cepat selesai dari negara kita ini. Baiklah anak-anak sekalian, di pelajaran administrasi atau surat menyurat dalam pernikahan ini, mengingatkan kepada kalian semuanya, andainya ada di antara kami nanti yang memang tidak bisa lagi diundur untuk pernikahan, bukan Bapak mengajari untuk cepat-cepat menikah, tapi ada baiknya di administrasi dalam pernikahan ini harus kalian ketahui dan ke belakang hari nanti biar tidak terjadi hal-hal di antara kalian sebagai calon atau pasangan calon suami atau pasangan calon istri, agar kalian nanti paham bagaimana surat-surat yang harus kita urus ke kantor urusan agama melalui Kepling yang ada di lingkungan anak kami sekalian, atau melalui lurah atau kepala desa, atau melalui P3N yang ada di lingkungan di mana kami tinggal. Jadi apabila kita berbicara mengenai administrasi atau surat menyurat dalam pernikahan, anak kami nanti persiapkanlah di antaranya KTP calon suami, KTP calon istri. Itu antara lain persiapan-persiapan yang harus disiapkan oleh anak-anak sekalian. Sebenarnya kalian nanti mau menghadap ke P3N, penyuluh agama, atau kantor KUA. Ada di KTP itu pun nanti bisa diambil nomor NIK akan sekalian. Atau KK, itu pun bisa diambil nomor NIK orang tua calon suami atau orang tua calon istri. Jadi, andaikan anak kami nanti mau melangsungkan itu, pikirkan betul-betul, tidak boleh mundur, bertanggungjawabkan, agar nanti yang akan ke depan bisa jadi calon suami yang bertanggung jawab atau calon istri yang bertanggung jawab ke belakang hari.
Ingat satu hal, apa yang kau perbuat harus dengan betul-betul siap jasmani dan rohani menghadapinya, apalagi ini masalah di pernikahan. Jadi, Bapak kami sekalian, andainya kalian nanti ke kantor KUA atau melalui P3N, di sana di kantor KUA atau melalui P3N, ada tertera pengumuman kehendak nikah. Jika kalian melihat ada ditempelkan di papan tulis pengumuman kehendak nikah, berarti itu formulirnya bisa kami minta nanti di kantor kepala desa, kantor lurah, atau di kantor camat, atau melalui P3N. Bisa nanti akan bisa kalian lihat dari kantor kepala desa atau kelurahan mana dia, kecamatan mana dia, kabupaten atau kota mana dia. Jadi sekarang begitu mudahnya pengetahuan canggih, segala surat menyurat yang berhubungan dengan masalah pernikahan itu bisa diurus dan bisa dilaksanakan jika kami nanti punya KTP calon suami atau KTP calon istri. Jika nanti jelas akan tertera usia atau umur anak kami yang mau melakukan pernikahan. Baik, yang ditempelkan di papan tulis di kantor KUA itu bisa kalian lihat nanti jika ada pengumuman-pengumuman di depan, sebelah kiri atau sebelah kanan kantor KUA, ada surat di sana ditempelkan pengumuman kehendak nikah. Di pengumuman kehendak nikah itu anak kami sekalian bisa kau lihat di situ, baik sebagai calon suami atau calon istri. Yang pertama, ditulis di surat itu, diurutkan beberapa kategori. Yang pertama, calon suami. Jadi jelas calon suami tertulis itu nanti akan sekalian antara lain nama, umur, warga negara, agama, pekerjaan, tempat tinggal. Itulah nanti urutan yang pertama di pengumuman kehendak nikah sebagai calon suami. Kemudian yang kedua, ada calon istri. Kemudian di calon suami, dari persetujuan anak kami dengan ayah atau ibunya nanti, jelas tertera bagian berikutnya nanti ada ayah calon suami. Jadi jelas tertulis di situ siapa ayah calon suami, ya, umurnya berapa, warga negara, agama, pekerjaan, tempat tinggal. Kemudian, anak kami sekalian lanjutannya lagi nanti di kolom berikutnya di bawah lagi ada ibu calon suami. Ibu calon suami juga ada di situ, anak kami sekalian bisa lihat nanti nama ibu dari calon suami, umurnya, warga negaranya, agama, pekerjaan, tempat tinggal. Itulah dia untuk sepihak pengumuman kehendak nikah dari calon suami. Baik, Bapak lanjutkan lagi anak kami sekalian. Lihat lagi ke bawah seterusnya pada slide kita. Ada calon istri. Bisa kau lihat di situ di nomor 6. Siapa calon istrinya disebutkanlah itu. Nama, umur, warga negara, agama, pekerjaan, tempat tinggal. Itu juga tertulis nanti itu di formulir kehendak nikah. Kemudian ayah calon istri. Ayah calon istri juga tertulis anak kami sekalian. Namanya siapa ayahnya, umurnya berapa, warga negara, agama, pekerjaan, tempat tinggal. Setelah ayah calon istri, di bawahnya lagi sekalian ada ibu calon istri. Ibu calon istri juga ada di situ, nama ibu calon istri, umurnya, warga negara, agama, pekerjaan, tempat tinggal. Terusnya nanti kolom yang terakhir ada wali. Wali di situ menunjukkan nanti andainya orang tuanya tidak di tempat atau orang tuanya sudah meninggal, siapa nanti sebagai pengganti calon ayah dari calon suami atau ibu dari calon istri dan seterusnya. Jadi bisa nanti dia tunjuk siapa yang jadi walinya dalam pernikahan.
Baik, seterusnya anak kami sekalian ke bawah lagi di kolom ke-10 lagi di formulir kehendak nikah. Di situ nanti bisa anak kami tentukan dengan calon suami atau calon istri, bisa nanti ditentukan kepada KU atau P3N yang ada atau kepada penyuluh agama, hari apa pernikahannya, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, bahkan kalau perlu pukul berapa. Bahkan ditentukan di nanti akad nikahnya di mana tempatnya. Bahkan ditentukan nanti di situ hari apa peresmiannya. Jadi kalau sudah ditentukan hari pernikahan, tanggal pernikahan, bulan, tahun, dan pukul berapa akan dilangsungkan pernikahan. Di situ nanti akan dihadiri oleh bisa UA, Kepala Urusan Agama, bisa P3N, bisa penyuluh agama, sebagai orang yang memberikan kepada kita beberapa bimbingan dan pengarahan. Kemudian, ada lagi anak kami sekalian, saat anak kami nanti datang ke KUA, setelah kita melapor ke KUA, jelas secara nanti bisa ditentukan, kita akan datang ke KUA 10 hari sebelum hari H. Di 10 hari sebelum hari H itu anak kami sekalian nanti, anak kami akan diberikan beberapa bimbingan, beberapa arahan, di mana nanti isinya antara lain anak kami akan diberikan bimbingan dan arahan sebagai calon suami, calon istri, kemudian apa hak suami, apa hak istri, kemudian setelah itu nanti di hari 10 hari sebelum hari H, kalian diberikan pengarahan dan bimbingan, baru disuruhlah anak kami nanti menyiapkan surat-surat antara lain sebagai berikut. 1. Disebut istilahnya dengan lampiran 1 atau istilah N1. Jadi, anak kami sekalian, surat yang pertama yang harus diisi, di sini ada formulir surat pengantar perkawinan atau modelnya N1. Ini bisa diambil formulir ini di kantor PA, bisa diambil formulir nanti sama P3N, atau di kantor kepala desa atau kelurahan. Baik, Bapak lanjutkan lagi anak kami sekalian. Yang pertama tadi N1 ini, isinya antara lain di surat pengantar perkawinan, ditulis di bawah surat pengantar perkawinan, nomor, bulan, tahun. Kemudian yang bertanda tangan di bawah ini jelaskan dengan sungguhnya bahwa kalau dia sebagai calon pengantin, misalnya suami, ditulis di situ siapa nama calon suami. Jadi siapa nama calon pengantin itu ditulis namanya lengkap, ya. Kemudian nama lengkap itu sesuai itu anak kami sekalian dengan nama yang tertulis pada KTP. Kemudian selain nama, nomor induk kependudukan atau istilahnya NIK dari anak kami sebagai calon pengantin baik laki-laki atau wanita, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, agama, kemudian pekerjaan, alamat, kemudian ada nanti anak kami sekalian status perkawinan. Jadi ditulis di situ anak kami sekalian kalau dia laki-laki, kalau dia misalnya jejaka, ya dicoretlah dia juga, ditulislah di situ nanti jejaka. Ya, kalau misalnya dia duda, dicoret jejaka. Ada duda beranak, ada duda tidak beranak. Bahkan kalau dia istri nanti, ada janda beranak atau janda tidak beranak. Sebagai keterangan dari status perkawinan. Kemudian kalau dia misalnya wanita, itu kalau misalnya dia perawan, itu di situ perawan, dicoret janda. Jadi ini menunjukkan status kepada calon pengantin laki-laki atau calon pengantin wanita. Kemudian di bawahnya lagi anak kami sekalian, adalah benar anak dari perkawinan seorang pria. Pria itu anak kami sekalian, itulah ayah dari calon pengantin.
Jadi tertulis juga isu nama ayah calon pengantin, nama lengkap ayah calon pengantin, nomor NIK-nya, tempat tanggal lahirnya, kewarganegaraannya, agamanya, pekerjaannya, alamat. Kemudian di bawahnya lagi nanti yang akan sekalian, dengan seorang wanita. Berarti ibu dari calon pengantin. Siapa nama ibunya, nama lengkapnya, nomor induk dari NIK ibunya, tempat tanggal lahir ibunya, kewarganegaraan, agama, pekerjaan, alamat. Kemudian di bawah sekali suratnya demikian. Surat pengantar ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan digunakan sebagai mestinya. Ini juga dari kepala desa atau lurah. Insat ini bisa diambil. Bahkan di kantor tua pun ini ada. Kemudian anak-anak sekalian, kita lanjutkan masuk lagi nanti kepada N2 atau lampiran 2. Di N2 ini anak-anak sekalian, ada formulir permohonan kehendak perkawinan atau N2. Permohonan itu antara lain permohonan kehendak perkawinan kepada yang terhormat Kepala Kantor Usaha Kecamatan di anak-anak sekalian di mana dia, mungkin di Padang Sidempuan Utara atau Padang Sidempuan Baru. Dengan hormat, kami mengajukan kehendak perkawinan untuk atas nama kami calon suami, ditulis nama suami. Kemudian dengan calon istri. Dengan calon istri itu ditulis nama istri. Kemudian di hari apa dia ditentukan, kemudian tanggal berapa, jam berapa. Tempat tinggal ditulis kalau misalnya di desa ini. Atau misalnya di kelurahan ini. Baru di Padang Sidempuan Utara atau Padang Sidempuan Utara yang baru dan sebagainya. Kemudian di bawahnya lagi anak-anak sekalian, bersama ini kami sampaikan surat-surat yang diperlukan untuk diperiksa sebagai berikut. Sinilah nanti untuk anak kami yang perlu surat pengantar perkawinan dari desa atau dari kelurahan atau yang ada di bawah P3N atau pemilih agama. Kemudian ada surat persetujuan calon mempelai. Kemudian fotokopi KTP. Fotokopi KTP di situ anak-anak sekalian, bisa fotokopi KTP calon suami, calon istri, kemudian fotokopi KTP ayah suami, ibu suami, fotokopi KTP ayah calon istri, ibu calon istri. Kemudian diperlukan lagi anak-anak sekalian, kalau perlu ada fotokopi akte kelahiran calon suami dan calon istri. Kemudian jangan lupa anak-anak sekalian, ada pas foto. Pas foto itu ukurannya 2x3, 3 lembar, 4x6, 1 lembar. Ini pas foto yang akan sekalian, jangan lupa garis bawahi. Ini berlatar belakang biru. Itulah antara lain lampiran-lampiran yang ada di bawah nanti di N1. Kemudian paling bawah demikian permohonan ini kami sampaikan. Kiranya dapat diperiksa dan dihadiri dan dicatat sesuai dengan keterangan dan peraturan perundang-undangan. Pemohon bisa nanti yang menaikkan itu menandatangani calon suami atau calon istri atau orang tua calon suami atau orang tua calon istri. Kemudian diterima tanggal yang menerima bisa kepala tua, bisa penghulu, bisa P3N. Itulah untuk N2 atau lampiran 2. Baik, anak-anak sekalian, kita lanjutkan. N3 atau lampiran 3. Di lampiran 3 ini anak-anak sekalian ada formulir surat persetujuan mempelai. Namanya N3 atau lampiran 3. Isinya surat persetujuan kedua mempelai. 1 misalnya. Yang bertanda tangan di bawah ini. A. Calon suami 1 nama lengkap dan alias. Sedikit anak kami penjelasan di sini. Nama lengkap dan alias ini sering nama calon suami itu panggilan-panggilannya dipanggil dengan Sultan atau Baginda. Boleh dicantumkan di situ anak sekalian. Misalnya Ali Mukmin alias Baginda Jalias. Begitu misalnya tuliskan. Boleh. Kemudian di bawahnya bin. Itu kembali ke orang tua dari calon suami. Kemudian di bawahnya anak-anak sekalian ada nomor induk kependudukan.
Kemudian di bawahnya lagi nomor 4, tempat dan tanggal lahir. Berikutnya kewarganegaraan, agama, pekerjaan, alamat. Jadi dia calon suami, surat persetujuan kedua mempelai. Kemudian nomor 2 atau B, calon istri. Di calon istri pun disebutkan itu nanti anak-anak sekalian, nama calon istri, nama lengkap. Siapa nama lengkap calon istri? Misalnya Makrifah atau dipanggil-panggil ya cantik. Itu aliasnya anak-anak sekalian. Kemudian binti disebutkan itu untuk dari calon istri. Kemudian nomor induk kependudukan. Ada tertulis di situ nomor induk kependudukan. Kemudian tempat tanggal lahir. Berikutnya kewarganegaraan. Terus nomor 6 lagi ke bawah berikutnya agama, pekerjaan, alamat. Kemudian di bawah menyatakan dengan sesungguhnya bahwa atas dasar sukarela dan kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun atau siapapun juga setuju untuk melangsungkan perkawinan. Jelas di sini akan sekalian di surat ini, kalian sebagai calon suami mengisi data nama lengkapmu, kalian sebagai calon istri mengisi nama calon istri sesuai dengan data yang ada pada KTP kalian. Jadi calon suami lengkap meneken hitung tangani tujuannya, kemudian calon istri juga meneken atau menandatangani calon persetujuan. Itulah isi dari surat tersebut. Baik, dengarkan lagi anak-anak sekalian, Bapak lanjutkan lagi. Lampiran 3 atau N3. Di lampiran N3 atau surat izin orang tua, sudah selesai model N3, sudah lengkap kita teken, sudah diteken calon istri, baru diteken di situ oleh tua atau misalnya pejabat yang berkompeten. Kita lanjutkan, masuk kita kepada N4 atau lampiran 4. Di lampiran 4 ini anak-anak sekalian, ini formulir surat izin orang tua. Surat izin orang tua ini anak-anak sekalian sering di antara calon suami atau calon istri, salah satu di antaranya, maaf anak-anak sekalian, belum cukup umurnya 21 tahun. Makanya perlu N4. Ya, sesuai dengan KTP yang dimiliki oleh calon istri atau perempuan calon yang mau menikah, umurnya tidak cukup. Maka perlu surat N4. Jadi N4 ini jelas persetujuan atau izin orang tua dari wanita yang belum cukup usianya 21 tahun ke atas. Isinya, anak-anak sekalian antara lain 1. Yang bertanda tangan di bawah ini, titik 2, A, atau 1, nama ayah. Dari nama ayah lengkap calon istri. Kemudian siapa namanya, BIN, nomor induk kependudukannya, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, agama, pekerjaan, alamat. Itu dari calon istri ayahnya yang memberikan izin. Berikutnya, ibu dari calon istri. Jadi ayah ibu masing-masing harus memberikan persetujuan atau izin. Jika nanti anak kami kurang usianya dari 27 tahun. Jadi tertulis pula itu nama ibu calon istri atau calon suami. Jadi nama lengkap ibunya siapa, binti, kemudian tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, agama, pekerjaan, alamat, dan lain-lain. Di sana tertulis adalah ayah atau adalah ibu kandung dari. Dituliskan di situ. Apakah dia ayah kandung dari calon suami atau ayah kandung dari calon istri. Jadi jelas namanya tertera di surat itu sekalian.
Kemudian di bawah, memberikan izin kepada anak kami untuk melakukan perkawinan dengan, ditulislah itu siapa calon suami atau calon istri yang kurang umur tadi. Jadi lengkap calon suami atau calon istri jika usianya tidak cukup dari 21 tahun, harus ada N4 atau istilahnya itu izin dari ayah calon karena usianya tidak cukup 20 tahun. Calon suami atau calon istri kurang usianya, maka nanti biar tidak ada masalah di belakang hari, jadi harus ada izin dari orang tua, baik calon suami atau calon istri, hanya laki-laki atau perempuan. Kemudian surat yang 4 ini sekalian diteken oleh ayah calon suami, kemudian diteken oleh ibu calon suami, kemudian dibarap oleh bisa kepala desa, bisa kepling, bisa lurah, atau kalau perlu bisa camat. Itulah dia N4. Jadi anak kami sekalian, untuk belakang hari nanti jangan tergesa-gesa kalau ingin mengusulkan pernikahan itu. Jangan lupa untuk mendapatkan surat nikah itu, ada nanti kalian dapatkan surat nikah yang tertulis di sana buku nikah suami, ada buku nikah istri. Jadi inilah antara lain anak kami sekalian surat-surat yang kita butuhkan jika kita nanti menghadap ke kantor UA atau ke kantor lurah melalui P3N atau pemilik negara. Jadi tidak tergesa-gesa. Jadi anak kami sekalian di administrasi atau surat juga sedikit banyaknya harus kita ketahui karena kita nanti mau jadi calon ayah atau jadi calon. Itu antara lain administrasi dalam pernikahan. Yang seterusnya nanti ada lagi keterangan-keterangan berikutnya, surat-surat apa yang dibutuhkan. Setelah kalian masuk nanti ke sekolah, Bapak akan lanjutkan dan Bapak akan suruh kalian memfotokopi contoh surat-surat ini mulai dari kehendak pernikahan, kemudian ada nanti N1, N2, N3, dan seterusnya. Inilah untuk garis besarnya pertemuan kita yang ke-14 ini mengenai surat menyurat atau administrasi dalam pernikahan sebelum masuk ke pernikahan. Banyak kami sekalian, asal yang masih berada di wilayah Republik Indonesia ini, sebaiknya administrasi dalam pernikahan ini harus kita urus. Jangan di belakang semuanya lempang. Jadi tidak tergesa-gesa. Jangan setelah menikah baru diurus surat. Jadi anak kami sekalian nanti sebagai istri tahu, maaf, meninggal suami ini. Jadi kita bertanggung jawabnya kalau tidak ada surat nikah, bagaimana? Kan susah di belakang hari. Yang malu siapa? Kembali ke orang tua. Ini antara lain hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan agar sangat kami pahami. Jika perlu nanti kita bahas lagi, minta kepada Bapak mana yang kurang jelas perlu ditanyakan. Hingga nanti surat-surat ini kita fotokopi masing-masing kalian kita menunjukkan dan mengetahuinya. Dan Bapak jelaskan. Itulah dia penjelasan Bapak kali ini pertemuan yang ke-14 akhir semester ini. Mudah-mudahan di sini ke depan nanti bisa lebih kita jelaskannya jadi banyak atau lebih bermanfaat bagi kalian. Kurang jangannya, aku rasa kita cukupkan bukan saja itu penjelasan Bapak di materi kita mudah-mudahan kita sudahi dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.